Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan ini saya ingin mencoba lagi memaknai ayat dua ayat di dalam surat Al-A'la ya. Jadi untuk catatan, saya tidak mencoba untuk menafsiri karena saya bukan seorang ahli tafsir. Saya hanya memaknai dari sisi makna leksikal ya, makna kamus atau makna yang terbaca itu ya, yang terbaca saja. Mengenai asbabun nuzul atau penafsiran yang lebih dalam, saya kurang memahami, tapi ini saya mencoba dari sisi kebahasaan gitu yang saya ketahui saja. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man tazakka. Qad ya, ini qad adalah huruf kepastian. Qad ini adalah huruf kepastian atau tahqiq ya, karena diikuti oleh fi'il madhi, maka artinya ini kepastian atau sesuatu yang pasti terjadi ya. Qad aflah, qad aflaha. Jadi qad ini artinya sesungguhnya ya, bisa diartikan sesungguhnya atau indeed gitu ya. Kalau dalam bahasa Inggris itu indeed atau sesungguhnya. Aflaha ini kata kerja atau fi'il madhi ya, kata kerja lampau fi'il madhi, tapi ini artinya bukan lampau ya. Ini adalah kepastian, sesuatu yang memiliki arti kepastian. Aflaha artinya kejayaan atau sukses, kemenangan. Jadi sesungguhnya kemenangan gitu ya. Qad aflah, sesungguhnya kemenangan atau berjaya gitu ya. Qad aflaha man tazakka, siapa yang mensucikan diri ya. Ada yang di dalam tafsir itu saya baca terjemahannya adalah mensucikan diri. Kalau saya lihat lagi di kamus, tazakka ini berasal dari kata zakka ini artinya baik ya, atau suci gitu ya. Suci, baik, suci atau lebih baik. Jadi bisa diartikan seperti ini ya. Qad aflaha man tazakka, sesungguhnya kemenangan itu bagi siapa yang lebih baik ya, atau bagi siapa yang mensucikan diri ya. Mensucikan diri bisa bermakna tidak syirik ya, berbuat baik kepada Allah, tidak syirik dan memiliki keimanan yang kuat. Juga arti kata zaka ini juga berarti sedekah ya, bisa berarti sedekah. Jadi bagi siapa yang bersedekah. Kalau ini arti kamus ya, maka itu arti dari kata mensucikan diri ini bermacam-macam penafsiran. Maka itu saya tidak masuk ke wilayah itu karena saya tidak memiliki background seorang yang mempelajari tafsir secara mendalam, hanya kulit-kulitnya saja gitu ya. Jadi saya hanya memaknai secara leksikal atau makna kamus. Jadi qad aflaha man tazakka, sesungguhnya kemenangan bagi siapa yang mensucikan diri, yang berbuat lebih baik gitu. Nah, ini untuk ayat yang ke-14 dari surat Al-A'la ya. Sekarang kita lanjutkan ke ayat yang ke-15. Wa dzakaros ma rabbihi fasollah. Ya. Di sini wawunya adalah wawu atof, jadi sebagai penghubung ya. Jadi antara ayat ke-14 dan ayat ke-15 ini masih ada sambungannya begitu. Jadi masih
lanjutan begitu ya. Wanya adalah wawu yang artinya dan, wawu atof. Wadakaros, dzakaro ya. Dzakaro berarti ingat ya, ingat atau zikir ya. Dan ingat. Jadi qad aflaha man tazakka, siapa yang mensucikan diri. Kemudian yang kedua adalah dzakaro, yaitu ingat ya. Dzakaros marabbihi, dzakaros marabbihi, ingat, dzakaros marabbihi, ingat nama Tuhannya, nama Tuhannya. Isma, nama, Robbi, Tuhan. Hanya ini nya kembali kepada Allah. Ingat nama Tuhannya, kepada Allah. Kemudian fasolli ya, kemudian lalu, begitu ingat lalu fasolli artinya sholat ya. Diartikan dalam tafsir itu diartikan sholat yang wajib katanya ya, wajib. Jadi ada 3 formula menurut, atau bukan menurut ya, ini menurut saya dalam pengertian makna yang saya ketahui saja. Dalam surat Al-A'la ini ada tiga hal yang penting yang disampaikan atau difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'la ini. Yang pertama, bagi orang yang sukses itu ya, orang yang menang, yang pertama itu adalah yang qad aflaha man tazakka, yang mensucikan diri, orang yang berbuat baik, yang lebih baik dan seterusnya lebih baik begitu. Yang pertama. Yang kedua adalah yang ingat nama Tuhannya, yang ingat artinya berzikir, ingat pada Tuhannya, dan lalu langsung ya. Jadi fa itu artinya lalu, cepat ya. Jadi tidak menunggu, cepat sholat, melakukan sholat. Jadi ada 3. Satu, mensucikan diri ya, berbuat lebih baik, tidak menyekutukan Allah, berbuat baik, jujur, tidak melakukan maksiat dan seterusnya. Kedua, ingat nama Allah, lalu sholat. 3 ini dalam surat Al-A'la, kalau dalam arti leksikalnya adalah syarat orang yang sukses atau yang berjaya nanti, yang menang ya. Ini sekali lagi, ini adalah makna leksikal saja. Bagi yang sudah memahami dan mendalami tafsir, silakan komen ya, supaya apa yang saya sampaikan ini lebih sempurna lagi. Wallahu a'lam.